Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum pelajaran kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan sebelum kita mulai, silakan absen dulu di Office 365 dengan menggunakan akun masing-masing. Di pelajaran kita hari ini, kompetensi dasarnya adalah menganalisis fenomena sifat koligatif larutan di penurunan tekanan uap, jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Dan yang kedua, dapat menyajikan hasil penelusuran informasi tentang kegunaan prinsip sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian indikator pencapaian kompetensi IPK-nya adalah menganalisis proses terjadinya penurunan tekanan uap larutan. Dan yang kedua, menganalisis proses terjadinya kenaikan titik didih larutan. Yang pertama adalah sifat koligatif larutan. Pengertiannya, sifat yang tidak tergantung dari jenis zat larut, tetapi tergantung dari banyaknya massa zat larut. Jadi kalau kita mendidihkan larutan gula atau larutan garam, maka larutan gula atau larutan garam akan mendidih, sama-sama akan mendidih. Tetapi banyaknya gula atau banyaknya garam itu akan mempengaruhi besar kecilnya titik didih dari larutannya. Di banyaknya zat larut itu akan mempengaruhi besar kecilnya titik didih dari larutan. Macam-macam sifat koligatif larutan. Yang pertama adalah sifat koligatif larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit, larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Di larutan non-elektrolit, contohnya adalah larutan urea, CONH2 2 kali. Larutan glukosa, C6H12O6. Larutan sukrosa, C12H22O11. Larutan etanol, CH3CH2OH. Benzena, C6H6. Naftalena, C10H8. Ini contohnya. Sebagai motivasi ini misalnya, sebagai motivasi di dua buah tabung ini, yang kiri diisi dengan air dan yang kanan diisi dengan air gula. Dan dua buah tabung ini dihubungkan dengan pipa U, pipa U yang diisi dengan air raksa. Air raksa ini. Di mula-mula sebelum dihubungkan itu tinggi air raksanya akan sama. Tapi setelah dihubungkan itu air raksa akan lebih tinggi pada larutan gula. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Silakan dipikirkan kenapa kok bisa terjadi. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap larutan atau disingkat dengan delta P. Di tekanan uap itu diartikan tekanan yang diberikan oleh zat cair. Syaratnya adalah zat cair.
terhadap tempatnya ketika berubah menjadi uap. Ketika berubah menjadi uap. Air ini ketika kita panaskan, maka molekul air ini akan berubah menjadi uap. Berubah menjadi uap. Ketika berubah menjadi uap, setelah sampai di atas, maka akan turun kembali, menjadi cair kembali. Ketika banyak yang menjadi uap dan sama menjadi cair kembali, itu banyaknya sama, maka tekanan uap akan mengalami kesetimbangan. Sehingga disebut dengan tekanan uap pelarut jenuh. Jadi tekanan uap mengalami kesetimbangan, itu disebut dengan tekanan uap pelarut jenuh yang dilambangkan dengan P derajat. P derajat. Kemudian yang kedua ini, air gula. Air gula. Maka ketika kita panaskan, maka molekul air juga akan menguap. Sama, akan menguap. Maka tekanan uap air gula disebut dengan PL. Tekanan uap larutan, PL. Antara P derajat dengan PL itu akan lebih besar dengan P derajat. Akan lebih besar P derajat. Karena pada air itu tidak ada molekul penghalangnya. Sedangkan pada air gula ada molekul penghalangnya, yaitu molekul gula. Sehingga tekanan uap air itu akan lebih besar dibanding dengan tekanan uap larutan. Selisih antara P derajat dengan PL disebut dengan penurunan tekanan uap. Sehingga delta P sama dengan P derajat dikurangi PL. Menurut Rolle ini yang membuat rumusan dari sifat koligatif. Tekanan uap larutan PL itu sama dengan perkalian antara fraksi mol pelarut dengan tekanan uap jenuh pelarut murni P derajat. Sehingga kalau dimasukkan ke rumus yang atas ini, delta P sama dengan P derajat, P derajat dikurangi XP kali P0. P0. Di PL-nya diganti dengan XP kali P derajat. Sehingga delta P sama dengan P derajat, berarti keluarkan P derajatnya 1 minus XP. Sehingga delta P sama dengan P derajat kali XT, fraksi mol zat larut. 1 minus XP sama dengan XT. Dari rumusan XT ditambah XP sama dengan 1 itu. Yang kedua, kenaikan titik didih larutan yang dilambangkan dengan delta TB. Air, ini air. Air ketika kita panaskan, maka air akan mendidih. Maka air ini disebut dengan pelarut. Titik didih pelarut dilambangkan dengan TBP. Titik didih pelarut dilambangkan TBP. Kemudian yang kedua, air gula. Kita panaskan maka juga akan mendidih. Titik didih dari larutan disebut dengan TBL. Titik didih larutan. TBL itu akan selalu lebih besar dibanding dengan TBP-nya. Itu karena disebabkan pada larutan itu ada molekul zat terlarut. Sehingga titik didih dari larutan akan lebih besar dibanding dengan titik didih pelarutnya. Selisih antara TBP dengan TBL, selisih antara TBL dengan TBP itu disebut dengan kenaikan titik didih, delta TB. Sehingga delta TB sama dengan TBL dikurangi TBP.
atau TBL sama dengan TBB ditambah delta TB. Nah, titik didih air itu pada umumnya adalah 100 derajat Celcius, sehingga TBL sama dengan 100 ditambah delta TB. Nah, menurut Rolle, delta TB merupakan perkalian antara molalitas kali Kb. Di molalitas itu sama dengan mol kali mol kali 1000 dibagi massa pelarut. Contohnya ini. Contohnya nih. Diketahui massa zat larutnya 15 gram. Massa pelarutnya 180 gram. Kemudian dengan uap larutan, PL-nya 19,4. Kemudian dengan uap air murninya, P derajatnya 20 mm Hg. Yang ditanya adalah MR-nya. Sehingga mol air berarti 180 dibagi MR air 18 sama dengan 10 mol. Dan delta P-nya berarti P derajat dikurangi PL, 20 dikurangi 19,4 sama dengan 0,6. Sehingga delta P sama dengan P derajat kali XT. XT per mol zat terlarut. Sehingga 0,6 sama 20 kali XT. Sehingga XT sama dengan 0,6 dibagi 20 sama dengan 0,03. Nah, XT sama dengan NT dibagi NT ditambah NP. 0,03 sama dengan NT dibagi NT ditambah 10. Nah, karena pada pembagian ini NT terhadap 10 itu sangat kecil, sehingga NT pada pembagian itu bisa diabaikan. Sehingga NT plus NP, NP-nya 10, sehingga NT-nya diabaikan sama dengan 10. Sehingga 0,03 sama dengan NT dibagi 10, sehingga NT-nya sama dengan 0,3. Nah, MR sama dengan massa zat larut dibagi dengan mol. 15 bagi 0,3 sama dengan 50, sehingga MR-nya sama dengan 50. Nah, soal yang kedua, diketahui massa terlarutnya 9 gram, massa pelarutnya 100 gram. Yang ditanya titik didih dari larutan glukosa. Kita cari delta TB-nya di molalitas kali Kb. Mol glukosa berarti 9, massa glukosanya 9 dibagi MR-nya 180 kali 1000 dibagi massa pelarutnya 100 kali Kb-nya, sehingga delta TB-nya 0,26. Nah, TBL-nya berarti titik didih larutannya sama dengan titik didih dari pelarut air itu 100 ditambah kenaikan titik didihnya 0,26, sehingga TBL-nya sama dengan 100,26 derajat Celcius. Nah, itu jawabannya. Nah, untuk lebih memahami, silakan dikerjakan soal ini ya di buku masing-masing. Kalau belum jelas silakan ditanyakan di grupnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.